Selamat pagi Pak Heru. Selamat pagi Pak Abner. Pak Heru, di sini saya akan berbicara ngobrol dengan Bapak mengenai dilema etika atau dilema etika yang mungkin sering Bapak temukan ketika Bapak menjalankan tugas sebagai kepala sekolah. Nanti di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang bisa Bapak bagikan ke saya mengenai dilema etika, kemudian paradigma dalam dilema etika, bagaimana ketika Pak Heru mengambil keputusan, itu apakah menggunakan paradigma, kemudian sudah menerapkan prinsip-prinsip tentang berbasis hasil, ataupun prinsip berbasis peraturan, ataupun prinsip berbasis hasil akhir. Nah, Pak Heru, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, selama ini bagaimana Pak Heru mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Pak Heru? Ya, terima kasih. Saya di sini sebagai kepala sekolah memiliki kewenangan ya untuk menentukan kebijakan, walaupun sebelum saya mengambil kebijakan biasanya saya bertemu dengan dewan guru atau komite sekolah yang berhubungan dengan dilema etika. Saya sering mengalami itu di sekolah swasta, dan sekolah kami ini sekolah berbasis misi. Ada beberapa hal yang biasanya harus kami pikirkan matang-matang. Salah satu hal yang biasa kami lakukan untuk mengidentifikasi adalah saya melihat masalahnya dulu. Masalahnya ini berhubungan dengan prinsip melanggar aturan yang sudah atau kebijakan yang sudah dibuat sekolah atau tidak. Biasanya kami kumpulkan data dari mana? Dari guru. Kalau ini melibatkan orang tua siswa atau siswa, dari siswa. Kemudian kami lihat, karena dilema etika ini biasanya membingungkan dalam hal pertimbangan ya, pertimbangan ada dua hal yang bertentangan, tetapi kedua-duanya ini membutuhkan pertimbangan moral. Maka biasanya saya kumpulkan dulu data itu bersama dengan guru atau bersama dengan orang tua atau siswa, seperti itu. Baik, berarti mengumpulkan data untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang ada, seperti itu. Iya, betul. Sebelum kami menentukan kebijakan, kami akan kumpulkan data terlebih dahulu. Kemudian selama ini bagaimana Pak Heru mengambil keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, itu sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Mungkin tadi sudah disinggung sedikit tentang cara pengambilan keputusan dengan melibatkan guru, kemudian orang tua. Nah, di sini mungkin bisa dijelaskan lebih spesifik seperti apa dalam menjalankan pengambilan keputusannya itu, Pak. Ya, biasanya kami juga melibatkan pihak yayasan karena sekolah kami berada di bawah yayasan. Jika itu berhubungan dengan kebijakan yang dibuat oleh yayasan. Ya, apalagi kami sekolah yang bercirikan kekristenan, itu ada beberapa pertimbangan. Salah satunya pertimbangan tentang kasih. Ya, karena kami sering mengalami ini dilema etika ini ketika berhubungan dengan siswa-siswa, anak-anak yang kurang mampu. Kemudian itu berhubungan dengan aturan kebijakan yang dibuat tentang administrasi sekolah dan sebagainya. Itu kami selalu berkonsultasi dengan pihak yayasan, dan kami ambil keputusan mana yang paling baik dari dua hal yang sama-sama benar, yang membuat akhirnya muncul dilema etika ini. Kami biasanya memutuskan dengan pertimbangan skala prioritas mana yang paling baik dari antara yang baik tersebut. Baik, berarti tetap memperhatikan prinsip-prinsip dalam mengambil keputusan. Iya.
Jadi kan itu menerapkan istilahnya rasa peduli terhadap siswa kita. Betul. Karena kondisi sehingga mereka tidak bisa menyelesaikan administrasi, sehingga ada kebijakan yang diambil, dan itu juga merupakan keputusan yang benar juga. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan selama ini? Yang pertama, kami kumpulkan data dulu. Yang kedua, kami yang berhubungan dengan orang tua, misalnya kami panggil mereka. Secara pribadi saya panggil mereka untuk, biasanya saya tanya dulu masalah yang sedang mereka hadapi apa. Mungkin kami tidak tahu latar belakang mengapa masalah ini terjadi. Jadi walaupun itu melanggar aturan yang sudah kita buat, tetapi kita biasanya menanyakan dulu, ada masalah apa dengan dari keluarga atau masalah ekonomi dan sebagainya. Biasanya orang tua ini yang berhubungan dengan, salah satunya yang berhubungan dengan pembayaran administrasi sekolah ya. Mungkin mereka sedang ekonominya sedang mengalami masalah seperti itu. Kemudian setelah itu kami mencoba memberikan solusi dengan memberikan dispensasi, solusi dengan menawarkan kepada orang tua mereka bisa memenuhi administrasi itu kapan. Biasanya mereka saya suruh memilih sendiri, kami tidak memaksakan, karena yang tahu kondisi keadaan adalah mereka sendiri. Dan itu kemudian saya buat laporan ke pihak yayasan. Biasanya yayasan menyetujui, karena kami sekolah, saya khususnya kepala sekolah sudah mulai mengambil langkah-langkah kebijakan yang dirasa dari yayasan memang benar, maka yayasan menyetujui itu. Kemudian kami buat surat pernyataan untuk orang tua dan mereka sendiri yang mengisinya tanpa paksaan dari kami. Dari prosedur tersebut itu sudah efektif ya Pak untuk menyelesaikan kasus-kasus yang mengandung unsur D5 etika ini. Betul. Beberapa tahun, tiga tahun terakhir ini saya rasa itu efektif dilihat dari hasilnya seperti apa. Hasilnya beberapa 3 tahun yang lalu itu biasanya kekurangan administrasi itu bisa sampai 40 juta. Tapi beberapa tahun terakhir ini setelah kami menerapkan cara-cara ini, pendekatan kepada orang tua itu sangat drastis. Ya, paling setiap akhir tahun ajaran itu hanya beberapa persen anak yang belum bisa melunasi. Itu saya rasa melalui apa yang sudah dilakukan sekolah tadi ternyata sangat efektif pendekatan-pendekatan, walaupun memang sebenarnya itu kami sudah buat aturan harus menyelesaikan, tetapi karena pendekatan kepada orang tua hasilnya lebih efektif. Baik, berarti untuk hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan? Tantangannya kira-kira apa saja Pak dari prosedur yang dilakukan tadi? Ya, tantangannya dari kasus pembayaran administrasi itu yang paling besar adalah memang kami sekolah swasta membutuhkan dana operasional yang kami dapat dari administrasi pembayaran dari siswa tersebut. Nah, ini tantangannya jika memang banyak siswa yang akhirnya mendapatkan dispensasi, sekolah harus berusaha keras bagaimana mencari sumber dana yang lain selain daripada orang tua. Itu tantangan yang berat. Maka yayasan seringkali mengajukan proposal kerjasama dengan beberapa orang ataupun organisasi yang mereka siap membantu kami dalam hal pendanaan. Dan puji Tuhan selama ini dari apa yang kita lakukan mencari sumber dana yang lain itu bisa terpenuhi. Itu yang dilemanya, artinya bahwa sekolah swasta kan operasional datangnya dari selain dari siswa, selain itu dari bos. Nah, jika otomatis kalau siswa pembayarannya tidak lancar, otomatis akan mempengaruhi operasional. Itu tantangan yang terberat. Kemudian apakah Bapak mempunyai tata cara atau jadwal tertentu ketika menyelesaikan sebuah kasus dilema etika?
Kemudian apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, kemudian bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Bapak jalankan? Ya. Eh, dari masalah yang kami hadapi yang saya sampaikan tentang keuangan administrasi dari siswa itu, biasanya kami membuat kebijakan yaitu mengingatkan orang tua dengan surat ketika mereka sudah menunggak dalam hal administrasi itu 3 bulan. Kami beri mereka surat, kemudian mereka kami panggil ke sekolah. Dipanggil ke sekolah itu dalam tanda kutip tidak untuk menagih, tapi kami biasanya menanyakan apakah ada masalah dengan keuangan dari keluarga itu. Kemudian kalau jadwal secara kebijakan penjadwalan kami tidak memiliki, tapi biasanya itu terjadi sebelum ada penilaian sumatif seperti itu, sebelum ada kenaikan kelas. Kemudian kami siapkan surat pernyataan untuk orang tua mengisi, menentukan sendiri kapan mereka harus membayar, walaupun kami memiliki batas-batas. Batasnya biasanya kami adalah sebelum hasil penilaian belajar itu disampaikan kepada orang tua, mereka harus sudah menyelesaikan. Kemudian kami berusaha juga memberikan solusi jalan keluar untuk mereka membuat surat ke yayasan berisi tentang mungkin keberatan dalam hal pembayaran administrasi seperti itu. Baik. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Mungkin tadi kan sudah disebutkan ada pihak yayasan, kemudian orang tua, itu mempermudah untuk pengambilan keputusan. Apakah memang benar seperti itu, Pak? Ya, jadi dalam hal kasus seperti ini biasanya pihak pengurus yayasan yang membantu saya untuk mengambil kebijakan atau mengambil keputusan dalam hal masalah administrasi seperti ini. Itu yang paling banyak terlibat dari pengurus yayasan. Baik. Kemudian ini yang terakhir, Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat jenengan petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan tentang dilema etika, Pak? Ya, yang bisa saya ambil pelajaran di sini adalah memang sangat sulit ya untuk menentukan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan dilema etika, berhubungan dengan kebijakan yang diambil. Karena kami sekolah swasta, kami harus berhati-hati dalam hal menentukan kebijakan, karena itu berpengaruh kepada pencarian siswa baru, kemudian nilai-nilai dalam pendidikan di sekolah kami, di sekolah Kristen seperti itu. Jadi setiap tahun kami selalu belajar melihat hasil dari apa yang sudah kami putuskan itu. Dari masalah ini pun kami juga bisa belajar banyak untuk tidak saklek dalam hal membuat kebijakan-kebijakan, walaupun itu sebenarnya sudah kami buat aturannya, tapi kami bisa belajar untuk tidak saklek, mempertimbangkan banyak hal demi keberlangsungan sekolah kami. Baik, terima kasih Pak untuk waktunya. Dari apa yang kita atau jenengan sampaikan tadi, saya dapat menarik kesimpulan ketika jenengan menghadapi dilema etika itu ada beberapa langkah yang jenengan ambil, diantaranya dengan yang pertama tadi mengumpulkan data, kemudian itu bertujuan untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi. Kemudian dari masalah yang terjadi, jenengan mencoba untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat. Tadi ada orang tua, ada yayasan, ada guru. Kemudian dari pemanggilan orang tua yang terjadi itu bukan untuk
istilahnya menagih tadi, Menagih, tapi iya. mengkonfirmasi ada apa. Iya, betul. Ini mengidentifikasi dari sisi keluarga. Iya, betul. Kemudian dari situ muncul dilema bahwa sekolah itu butuh dana. Iya. Itu benar. Kemudian dari sisi siswa, kita tidak boleh istilahnya menghalangi anak untuk mendapatkan pendidikan. Ya, betul. Itu anak pengen bersekolah itu benar. Ya. Nah, jadi di sini terjadi dilema antara rasa keadilan dan rasa kasihan. Mungkin yang muncul kalau anak ini diperbolehkan sekolah ketika tidak membayar administrasi, tapi di sisi lain keputusan sekolah itu benar ketika menagih atau mengingatkan anak. Tapi dari sisi lain rasa kasihan dari guru itu akan muncul. Jadi mungkin dapat saya simpulkan itu terjadi dilema etika antara rasa keadilan melawan rasa kasihan. Kemudian muncul juga antara individu dan kelompok. Anak ini boleh, kenapa yang lainnya tidak boleh? Itu nanti akan seperti itu. Kemudian Pak Heru sebutkan tadi akan berpengaruh ke PPDB berikutnya. Itu mungkin paradigma jangka pendek lawan jangka panjang. Mungkin secara jangka pendek administrasi beres, tapi untuk jangka panjangnya kalau itu kita biarkan itu menjadi hal yang tidak baik. Baik Pak Heru, terima kasih untuk waktunya kali ini. Saya harap dari pembicaraan ini dapat bermanfaat bagi kita. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang Bu. Selamat siang. Di sini saya ingin mewawancari Ibu perihal Ibu kan sebagai kepala sekolah tentunya pernah menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah. Kemudian ketika Ibu menangani masalah tersebut, mungkin muncul dilema-dilema yang dirasakan ketika mengambil keputusan. Nah, sedangkan keputusan itu harus mempertimbangkan banyak hal. Ini saya akan menanyakan beberapa hal Bu sehubungan dengan pengambilan keputusan. Yang pertama yang saya ingin tanyakan, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema atau rujukan moral Bu? Oke, yang pertama menentukan situasi atau memperhatikan, menilai mengapa satu peristiwa atau situasi itu timbul atau muncul ketegangan antara nilai-nilai atau prinsip yang berbeda. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi nilai-nilai yang ada itu, yang bertentangan itu. Jadi mungkin semuanya baik, pendapatnya baik, tapi muncul satu perbedaan, pertentangan. Nah, identifikasi nilai yang bertentangan itu seperti apa. Kemudian dipertimbangkan konsekuensinya, nilai-nilai tadi ya. Kemudian dampaknya juga, memikirkan dampak jangka pendek dan panjangnya. Kemudian juga refleksi diri, artinya ketika menghadapi masalah yang sama-sama benar tetapi kok bertentangan, ini berefleksi nilai-nilai yang sesuai dengan nilai-nilai yang saya punya dan itu benar, yang seperti apa, refleksi. Kemudian juga memperhatikan juga apakah ada tekanan sosial atau ada tekanan dari pihak luar sehingga muncul satu ketegangan itu. Kemudian perlu juga mendiskusikan. Jadi ketika mengamati tadi sama-sama benar, kemudian perhatikan konsekuensi jangka pendek panjangnya, kemudian sudah ambil satu keputusan, kemudian perlu didiskusikan dulu. Kepotong nih. Enggak apa-apa kan? Nggih. Mriki mawon, mriki. Niki. Enggak apa-apa Bu. Nggih. Kula nunjuk niku kan nari mriki. Nggih, mboten napa-napa. Ya dikat, nanti dikat.
Jadi Ibu mengumpulkan fakta-fakta yang Ya. paling dahulu ya, Bu, untuk mengambil suatu Ya, keputusan. kemudian menganalisa, pertimbangkan konsekuensi dari yang nanti akan diambil. Kalau misalkan A ini konsekuensinya seperti apa, kalau ambil keputusan B ini konsekuensinya seberapa, kemudian tetap dilihat yang paling minim dampak negatifnya misalkan. Belum tentu hal-hal yang baik itu semua berdampak baik kan, belum tentu. Pasti mungkin ada hal-hal tertentu yang dampaknya negatif. Kemudian pilih yang paling baik dan memungkinkan dan bisa diterima untuk semuanya. Untuk yang kedua, Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya. Yang pertama mengidentifikasi nilai-nilai yang terlibat tadi ya. Kan sama-sama benar tadi, sama-sama mengandung nilai kebajikan. Dua-duanya benar dan mengandung nilai kebajikan. Maka yang pertama dilakukan adalah identifikasi nilai-nilai yang terlibat di dalamnya. Sekalipun sama-sama benar, ya, pasti tadi di depan saya sampaikan pasti ada plus minusnya gitu ya. Kemudian yang kedua, analisis konsekuensi. Ya. Mempertimbangkan konsekuensi dari setiap keputusan yang mungkin nanti diambil. Seberapa orang yang terdampak dari keputusan yang diambil itu masuk dalam pertimbangan analisis konsekuensi tadi. Kemudian yang ketiga tentunya mempertimbangkan tentang prioritas. Setelah tadi dianalisis konsekuensinya, kalau ini dampaknya seperti ini, banyak orang mungkin yang terdampak, B tidak terlalu, mungkin pakai skala yang prioritas. Kemudian berikutnya adalah melakukan pendekatan prinsip keadilan. Artinya begini, belum tentu yang diambil itu adil untuk semuanya. Belum tentu yang diambil itu adil untuk semuanya. Maka memilih keputusan dari masalah yang sama-sama benar tadi diambil yang mendekati, oh ini semua adil untuk semua. Kalau adil untuk semua pasti tidak akan muncul tadi ya ketegangan atau perbedaan tadi. Gitu. Kemudian yang ketiga tadi kan Ibu sudah menyebutkan langkah-langkah atau prosedur ketika Ibu melakukan atau yang biasa Ibu lakukan ketika menghadapi persoalan yang salah satunya mengumpulkan fakta-fakta tadi, kemudian mencoba mengidentifikasi, mungkin yang terakhir evaluasi, ambil tindakan, kemudian yang terakhir tindakan dan evaluasi. Jadi setiap kebijakan, keputusan yang diambil itu walaupun tadi sudah mungkin dipilih yang paling adil, yang paling bijaksana, yang bisa diterima untuk semua, tapi tetap harus ada evaluasi. Apakah betul seperti itu? Jadi sebelum bisa diungkapkan ke umum itu, Ibu mengevaluasi, merefleksikan dulu. Ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang pertama itu bisa mengambil keputusan yang efektif kalau yang pertama memahami dulu, paham situasinya, kondisinya. Jadi situasinya itu seperti apa toh? Kemudian dicari alasan tentang nilai dan prinsip yang betul itu seperti apa, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dan prinsip yang betul sehubungan dengan persoalan tadi itu seperti apa. Kemudian setelah mendapatkan itu semua, kemudian dianalisis. Setelah dianalisis, kemudian dicari jalan keluar yang terbaik. Kemudian
lakukan. Ada tindak lanjutnya seperti itu. Ya, tindak lanjutnya tetap kalau tadi itu sebelum itu ke umum dievaluasi dulu. Kalau ini tadi kan keputusan mengumpulkan, memahami situasi, mengumpulkan informasi sebagai bahan untuk mengambil keputusan. Kemudian setelah terkumpul informasi yang memadai, dianalisis, kemudian dicari solusi, kemudian diimplementasikan. Setelah diimplementasikan juga dievaluasi supaya ketika nanti ada muncul lagi persoalan yang sama atau paling tidak mendekati itu, oh sudah dulu solusinya itu seperti ini, oh ternyata itu sudah efektif atau ternyata itu belum efektif gitu. Kemudian Bu, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, yang pertama adalah nilai yang bertentangan. Ada nilai-nilai yang bertentangan, walaupun tadi loh sama-sama baik, sama-sama benar, tetapi pandangan orang, persepsi orang bisa berbeda. Nih, masalahnya sama sebetulnya, tetapi dilihat dengan cara pandang yang berbeda, bisa jadi terjadi ketidaksamaan di dalam berpikir dan bertindak. Oleh karena itu, yang menjadi tantangannya adalah sama benar, tetapi ada nilai yang bertentangan di dalam memaknai itu. Benar lawan benar. Sebetulnya kalau benar lawan benar itu sajane ya orang sah dilawan, tapi kenyataannya kan ada seperti itu. Nah nanti mungkin di contohnya saja ya, mungkin dicontoh misalkan sekolah punya aturan untuk mendisiplin anak, itu kan benar. Ya. Kemudian ada anak yang terus melanggar aturan itu. Kalau kita hanya melihat kepada aturan saja, mungkin anak ini sudah memenuhi poin untuk dia dikembalikan kepada orang tua. Tetapi kita kan harus memperhatikan kenapa anak itu melanggar. Kita harus menggali informasi, pendekatan kepada anak sehingga tahu persoalannya. Nah, ketika persoalan yang dihadapi anak misalkan, kenapa dia melanggar telat terus? Oh, ternyata dia membantu orang tuanya. Dia menjadi tulang punggung orang tuanya. Nah, sekolah kan tidak bisa menutup mata. Saya sebagai kepala sekolah tentunya tidak bisa menutup mata. Oh, ini dikembalikan kepada orang tua kan enggak. Jadi dia tidak masuk kan bisa dikembalikan orang tua karena melanggar aturan kan benar karena ada aturannya. Kemudian kita harus memperhatikan anak sampai dalam supaya bisa menolong mereka kan juga benar. Nah kadang itu bertentangan dengan aturan yang sudah ditetapkan. Inilah tadi bagaimana sebijaksana mungkin untuk menyelesaikan persoalan ini. Anak bisa terselesaikan, masa depan mereka bisa tertolong, dan ini kan perlu perjuangan dari seorang guru. Ini yang contoh tadi ya, nilai yang bertentangan, kemudian kadang juga informasi-informasi yang masuk itu juga kadang ada tidak benarnya. Nah ini bagaimana mengkonfirmasi atau apa ya, menyaring, memfilter informasi itu sampai kita mendapatkan informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian bisa jadi juga seseorang mengambil keputusan atau katakanlah saya mengambil keputusan. Misalkan dari atasan-atasannya siapa? Oh yayasan. Oh sekolah itu harus menegakkan satu aturan. Di lain pihak ada pembelajaran yang berdiferensiasi, ada pembelajaran yang menekankan kepada kebutuhan anak, peserta didik. Jangan sampai apakah ada tekanan sosial ketika itu muncul atau ketika mengambil satu keputusan. Sebetulnya A, tetapi karena ada tekanan ini maka diambil B. Nah, jangan sampai seperti itu. Ini ya merupakan tantangan baik bagi murid yang saya contohkan tadi, tetapi bagi guru tertentu belum tentu loh bisa menerima. Nah, ini kan tantangan juga. Bagaimana menerjemahkan atau menajamkan juga kepada ibu bapak guru supaya mendalami persoalan sampai dalam, tidak hanya melihat ini melanggar harus ada sanksi. Sanksi tetap ada, tetapi tidak harus sampai kepada misalkan dikembalikan kepada orang tua, karena ini hubungannya dengan masa depan anak juga. Itu
mungkin yang saya garis bawahi bahwa tadi Bu mencontohkan kenapa benar tadi harus dilihat dari berbagai sisi, mungkin dari sisi siswa juga itu bentuk suatu istilahnya kesetiaan kepada orang tua untuk membantu orang tua itu benar juga. Ya, dari pihak sekolah menegakkan aturan itu kan ya benar. Nah, itu terjadi. Kemudian Bu, apakah itu memiliki sebuah tata skala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Ya, kalau kemudian bentuk atau prosedurnya seperti apa? Ya, kalau selama ini kan ketika ada masalah ya diselesaikan saat itu supaya selesai. Tetapi kalau itu masalah itu berhubungan dengan pihak luar kan tidak bisa. Untuk menyelesaikan masalah mungkin perlu konfirmasi kepada orang tua. Mungkin tadi ya saya contohkan, anak, oh saya membantu orang tua, betul tidak dia membantu orang tua, kan kita perlu konfirmasi anak orang tua. Tidak mungkin saat ini itu ada. Jadi prinsipnya diselesaikan saat itu, tetapi manakala ada pihak luar yang kita harus menyesuaikan mereka, ya tidak saat itu diselesaikan. Kalau terjadwal ya sesuai, kalau ada persoalan, jadi tidak terjadwal, oh ini berarti kan sudah tahu nanti akan terjadi masalah seperti ini. Kemudian apakah seseorang atau mungkin adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Ya, yang membantu adalah satu, ya tentunya kalau yang misalkan ada satu persoalan tadi yang muncul sama-sama mau terbuka, itu kan sudah menolong gitu, untuk menyelesaikan satu persoalan. Kemudian juga tim kan juga ada tim manajemen yang bisa sebagai tempat untuk kita berdiskusi. Sebelum kepada guru kan kepada tim manajemen terlebih dahulu. Kemudian sistem juga begitu, sekolah kan juga begitu. Juga termasuk aturan yang dibuat yang menjadi landasan untuk pengambilan keputusan. Dari apa yang Ibu sampaikan tadi, hal yang telah disampaikan, kemudian pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini? Ya, yang saya ambil adalah sesuatu hal yang benar itu belum tentu benar juga untuk orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika ada keterbukaan, ada satu diskusi, masing-masing membuka diri untuk menyelesaikan, maka pasti akan ada solusinya. Jadi komunikasi itu sangat penting. Kemudian yang berikutnya harus konsekuen. Artinya apa? Setiap keputusan itu kan pasti ada konsekuensinya. Misalkan memutuskan sama-sama hal yang benar itu kan tidak gampang. Kalau benar dengan salah jelas, saya ambil ini karena ini salah kan begitu. Ini benar lah. Bagaimana bahasa Jawa ini ngawekani ya, supaya dua-duanya itu bisa menerima dari persoalan yang ada. Yang berikutnya adalah dengan adanya persoalan seperti itu, memperkaya diri saya untuk bagaimana nanti ketika ada satu persoalan, oh sudah ada kasus seperti ini, plus minusnya sudah tahu, dan diharapkan besok yang akan datang itu bisa lebih baik. Bukan berarti mengharapkan masalah ya, bukan mengharapkan ada masalah lagi, tetapi kita hidup kan pasti ada masalah, artinya lebih siap lagi, mungkin lebih sistematis lagi dengan persoalan-persoalan yang pernah dialami. Jadi harapannya masalah itu tidak membuat bahasa Jawanya congkrah, ya bahasa Indonesianya terpecah belah, tetapi justru itu akan memperkaya manakala pandangan terbuka dan bisa menyatukan satu
keputusan untuk bersama. Begitu. Makasih untuk waktunya Bu. Itu yang bisa saya simpulkan dari itu adalah ketika Ibu mengambil keputusan itu, kita perlu tahu faktanya, kemudian mengidentifikasi, kemudian kita menyandingkan dengan peraturan Yang ada, di sekolah, ya. kemudian melihat dari sisi mungkin orang lain juga. Di sini tadi dicontohkan siswa, berarti kita harus memahami kondisi siswa seperti apa. Kemudian untuk solusi itu dalam tindakannya kita harus konsekuen. Kemudian adanya juga ketika kita menghadapi atau dilema etika tadi, memperkaya atau Pemahaman, pengetahuan, ya, pengalaman. Berarti kita mempunyai penyelesaian, yaitu istilahnya idola atau panutan. Panutannya apa? Kita dulu pernah mengalami seperti ini, cara penyelesaiannya harus seperti ini. Itu yang dapat saya simpulkan. Kemudian lebih sistematis untuk menanggapi atau menyelesaikan suatu masalah. Saya terima kasih untuk waktu Ibu dan wawancara ini. Ibu untuk waktunya. Selamat siang. Guru penggerak tergerak merangkul cahaya baru anak bangsa penuh harap, masa depan gemilang. Langkah kecil bermakna menuju masa depan cerah. Di hati tumbuh asa, menuai mimpi di langit, bergerak bersama menggapai angkasa, mendampingi siswa hingga bahagia tiba. Setiap jejak penuh arti, bersama kita kuat, mengajar dengan hati, mencapai mimpi sejati, bergerak bersama menggapai angkasa, mendampingi siswa hingga